Bapak kan mualaf nih. Nah, sama ibu saya, kami ngontrak. Sedangkan bapak saya udah punya rumah lah sama istrinya. Oh, berarti 2 istri. Nah, 2 istri. Jadi terus bapak masuk Islam. Intinya gitu. Oh, sudah berapa lama di Islam? Lebih aja, kurang lebih berapa tahun? Di Islamnya ada 6 tahun enggak? Ya, di Islam ada 6 tahun. Iya. Nah, terus Jadi begitu. kenapa bapak mau ikut Yesus? Kenapa bapak mau ikut Yesus? Mau kembali ke Tuhan Yesus? Karena saya percaya, saya udah bertobat 2019 ini lah bertobat saya rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Jadi saya mengenal Yesus 2019. 2019 kenal Yesus. Sebelumnya nakal juga, semua. Buka aja kak, ini nggak apa-apa. Buka. Kenapa ikut Yesus? Ya, karena saya sudah bertobat. 2019 kemarin mulai rajin lah saya. Ya. 2019 kemarin lah. Kalau di Islam nggak bisa bertobat. Ya itu kurang tahu Pak. Jadi kenapa bapak bisa ikut Yesus itu? Iman bapak gimana? karena percaya Pak. Percaya. Iya. Jadi kalau di luar Yesus, bapak pendapat bapak yang bapak yakini di luar Yesus nggak ada keselamatan? Nggak ada Pak. Oh, hanya dalam Yesus. Hanya dalam Yesus. Maka itu bapak mau kembali ke Yesus. Iya. Oh gitu. Karena bapak dulu sudah sempat ikut Islam lah. Iya. Sekarang kembali ke Yesus. Yesus ya. Oh iya. Ya jadi Kemarin juga 2019 saya nyari supaya bisa dibaptis di mana ya. Saya bilang, saya tanya gereja semua mesti tutup. Ya. Oke. Jadi puji syukur pas kemarin saya telepon Bapak Ya. hari Jumat, pasti ini ada jalan apa? Ya. Puji syukur lah. Iya. Jadi saudara bapak sekalian udah dengar langsung bapak ini mualaf ya kembali ke Yesus. Jadi kalau ada yang mualaf mau kembali ke Yesus, ya puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tapi tidak ada pemaksaan. Ini bapak ini sendiri yang mau kembali ke Yesus. Dan di Indonesia kita diberikan kebebasan untuk memilih apa yang kita yakini. Puji Tuhan, bapak ini sudah kembali ke Yesus. Nah, sekarang bapak mau dibaptis. Ya, baptis itu berarti bapak udah menyerahkan diri pada Yesus nih. Berarti hanya Yesus saja, ya kan? Semua yang lama-lama dikuburkan nih dalam baptisan ini, ya. Jadi bapak ikut Yesus. Oke? Terima. Yesus nih. Yesus, saya percaya ada mujizat ketika baptisan dimulai, ketika baptisan dilaksanakan, ada mujizat dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita masuk semua. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan mengalirlah kuasa Roh Kudus, memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Imajinasi, pandang Yesus. 2021 tahun yang lalu, Yesus dibawa ke bukit Golgota. Kepalanya dimahkotai dengan mahkota dulu, dan terus menerus darah itu menetes di kepalanya. Telapak tangannya dipantai dengan paku dan terus menerus darah itu menetes di telapak tangannya. Telapak kakinya dipantai dengan paku dan terus menerus darah itu menetes di telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri, luka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditombak dengan tombak besi, tertumpah darah dalam. Itu bukan karena dosa Yesus, itu karena dosamu. Sekarang roh magis, cabu, jin, apapun roh kegelapan, bahkan jin apapun namanya, jin dari manapun, kuasa-kuasa setan ini semua dihancurkan dalam nama Yesus. In Jesus name, dalam nama Yesus. Aku sekarang membaptis bapak ini. Aku akan membaptis dia karena firman Tuhan yang berkata, pergi beritakan Injil, baptis mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang saya mau membaptis dia di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Aku membaptis dia dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terus doa. Haleluya. Pandang Yesus. Kuasamu bekerja, Tuhan. Kuasamu mengalir dalam nama Yesus. Kuasamu mengalir.
Oh Tuhan Yesus, firman-Mu yang berkata, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu hari ini Tuhan Yesus, aku membaptis saudari ini Tuhan Yesus Kristus di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Aku membaptis dia dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, firman-Mu yang berkata, beritakan Injil, yang percaya dibaptis. Oh baptis mereka. Oh hari ini aku membaptis dia di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Aku baptis dia dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Karena firman-Mu yang berkata, beritakan Injil, barang siapa percaya dibaptis. Karena itu aku membaptis dia hari ini. Aku membaptis dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku membaptis dia di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa. Makasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sore ini Yesus adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari yang sudah berarti, pandang Tuhan Yesus. Iman seperti yang khotbah tadi, itu iman itu adalah orang yang selalu mengimajinasikan Tuhan, imajinasikan surga. Beriman pada Yesus. Beriman pada Yesus. Beriman pada Yesus. Tetap teguh, tetap dalam Yesus. Walaupun tantangan badai apapun, tetap setia sama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini, Tuhan Yesus, hari ini, kami, milik Yesus, kami percaya, nama kami terdata di buku kehidupan. Kami yakin, kami sudah diselamatkan, kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi, kami tidak bimbang lagi, karena kami sudah punya surga yang Yesus siapkan. Tuhan Yesus, berikan kekuatan terus, kemampuan terus, kami setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun tantangan, rintangan, kesulitan, problem-problem, tapi kami tetap lawan semua bersama Yesus. Kami menang, lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Haleluya. Apa yang dirasain? Dibaptis, apa yang dirasain? Lega. Ini imannya gitu-gitu, agak-agak lega atau agak. Haleluya, agak-agak. Apa yang dirasain? Ada yang nahan. Ada yang nahan. Oh, yang nahan gimana? Kanan tuh nggak boleh turun. Oh, nggak boleh turun. Ini gimana? Apa yang dirasain? Jadi waktu mau teman saya ada yang langsung narik tuh dari atas. Oh, haleluya. Ibu apa yang dirasain? Aku mau gembira. Gembira. Kemuliaan bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Dalam sadar, yang cerdas pasti pilih Yesus. Orang cerdas pasti pilih Yesus. Karena ikut Yesus pasti diselamatkan. Kita wajib saling mengingatkan sesama bangsa. Agar kita menyadari bahwa inilah Indonesia yang demokrasi. Indonesia yang berbeda-beda suku bangsa dan bahasa. Bhinneka Tunggal Ika tetap satu tujuan. Salam sadar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes 14, dimulai dari ayat 2. Dengan tema Alkitab memberikan kepastian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sekarang pergi untuk menyediakan tempat bagi kita sebagai pengikutnya. Jadi yang mengikuti Isa Al-Masih atau Yesus itu mempunyai harapan yang pasti. Ayat ini menjelaskan bahwa pengikut Yesus memiliki kepastian. Apakah saudara juga mau memiliki kepastian hidup yang kekal?
Kalau saudara menginginkan hidup yang kekal di surga, ingin punya kepastian, mari ikuti yang pasti-pasti saja. Yaitu Yesus Kristus menuntun kita sampai di surga. Yesus Kristus membawa kita masuk surga. Dan Yesus Kristus mengabarkan tentang Bapa, bukan mengabarkan tentang agama. Inilah kepastian yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ketiga ini menjelaskan dengan tegas bahwa kita yang percaya kepada Yesus akan memiliki kepastian, akan memiliki harapan. Oleh karena itu, yang belum percaya Yesus, mari saudara berpikir cerdas. Muhammad Kece sudah memberitahukan, diterima atau tidak, itu terserah Anda. Banyak orang yang memframing Muhammad Kece agar orang tidak percaya kepada perkataan Muhammad Kece. Tidak masalah. Muhammad Kece tidak perlu dipercaya. Siapa yang percaya kepada Muhammad Kece, musyrik hukumnya. Yang harus dipercaya adalah Tuhan Yesus. Cuma Muhammad Kece menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Silakan Anda baca Yohanes 14 ayat 2, 3, dan seterusnya. Bahwa keselamatan hanya ada melalui Yesus. Pesan Tuhan Yesus, ayat yang keempat, ayat yang keenam. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi melalui Yesuslah kita dapat diselamatkan. Melalui Yesuslah kita akan sampai kepada Bapa. Tanpa melalui Yesus tidak akan sampai. Salam sadar. Yang cerdas pasti pilih Yesus. Orang cerdas pasti pilih Yesus. Karena ikut Yesus pasti diselamatkan. Alkitab memberikan kepastian. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara mau melangkah dengan pasti? Mari ikut Yesus. Mari kepada yang tahu. Mari kepada kepastian. Di rumah Bapakku banyak tempat. Ayat yang ketujuh. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, kata Tuhan Yesus. Jadi orang yang pernah melihat wujud Yesus berarti melihat wujud Tuhan. Orang yang mengenal Yesus mengenal Bapa, mengenal Tuhan. Alangkah indahnya Indonesia akan maju kalau bangsa Indonesia sudah mempromosikan negerinya sendiri, budaya bangsanya. Jadi jangan yang tidak ada di Quran diada-adakan, yang busuk dibilang baik, teroris kita bilang teroris, kejahatan kita bilang kejahatan. Agama memang bertujuan untuk mencapai Tuhan, itu usaha manusia, tetapi agama tidak akan mencapai kepada Tuhan, karena agama hanya sebatas kelompok. Waduh, ini banyak banget yang nggak suka sama Muhammad Kece. Nggak apa-apa, yang penting saudara nanti diselamatkan di surga. Muhammad Kece ngomong ini apa adanya, benar berdasarkan fakta. Bukan ngomong asal-asalan. Muhammad Kece jelas menyampaikan dari Alkitab Yohanes 14 ayat yang ke-6, 7. Ya, ayat ke-9 kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kalau saudara tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, setidak-tidaknya saudara harus percaya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Apa itu? Menghidupkan orang mati yang namanya Lazarus, menyembuhkan segala penyakit, membuat burung dari tanah,
Pokoknya dan lain sebagainya, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Kalau bukan dia Tuhan, tidak mungkin dia bisa melakukan hal itu. Ingat saudara, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus bisa menampakkan dirinya. Dan Tuhan Yesus punya anak, banyak anaknya. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menguduskan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Oh, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Muhammad Kacek namanya. Anak Allah Ibrahim. Anak Allah bin Moses. Anak Allah juga Risuli Lubis. Anak Allah adalah siapa lagi? Fatimah Sadia. Anak Allah adalah Amin Wijaya. Anak Allah siapa lagi? Ya, pokoknya Pak Hengki. Anak Allah adalah Pak Leo. Anak Allah. Itu anak Allah semua, saudara. Kenapa kita disebut anak Allah? Karena bagian daripada Allah itu sendiri. Ya, kalau Alkitab bukan mengajarkan agama, tapi mengajarkan mengenal Tuhan. Mengajarkan mengenal surga. Begitu teman-teman. Alkitab mengajarkan manusia mengenal Tuhannya. Mengenal surganya. Mengenal tujuannya. Bukan mengenalkan agama. Oleh karena itu saudara, sangat dangkal kalau kita tidak segera hijrah setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Muhammad Kacek ini. Saudara akan rugi nanti di akhirat kalau saudara tidak mendengar apa yang disampaikan Muhammad Kacek. Karena apa yang disampaikan Muhammad Kacek itulah yang dikehendaki Tuhan. Kesimpulannya, mari kita mengikuti yang pasti-pasti. Alkitab memberikan kepastian kepada kita. Alkitab adalah menuntun kita masuk surga. Saudara yang dikasih Tuhan, mari sekarang sadari. Salam sadar. Tuhan Yesus memberkati.